Misalnya dalam pelatihan ini ada mereka belajar kurikulum merdeka, perencanaan, ada banyak sekali di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini saya pengen berbagi teman-teman tentang guru Kemendikbud.go.id, itu tentang ini reaksi tentang aplikasi Merdeka. Ya, itu guru belajar Kemendikbud.go.id. Reaksi kami adalah di aplikasi ini luar biasa ternyata, terutama untuk pelatihan mandiri. Ya, buat teman-teman, ada teman-teman yang memang sebagian sudah mengerjakan, sebagian lagi belum mengerjakan, dan sebagian lagi sudah selesai gitu teman-teman. Nah, saya pengen untuk saya tunjukkan teman-teman ya. Jadi ini punya saya ya. Jadi ini luar biasanya adalah misalnya dalam pelatihan ini ada mereka belajar kurikulum merdeka, perencanaan, ada banyak sekali di sini. Saya contohkan yang kurikulum merdeka. Nah, ini kurikulum 1. Nah, ini tentang kurikulum. Ini teman-teman, itu ada video apa itu kurikulum, mengapa kurikulum perlu diubah, mengapa kurikulum perlu diadaptasi, dan latihan pemahaman. Ya, ini checklist hijau teman-teman. Kenapa? Karena sudah dikerjakan gitu kan, dan sudah dilihat videonya. Jadi kalau sudah klik video maka akan checklist hijau seperti ini ya. Terus nah, kalau sudah nonton video atau mendownload PDF-nya maka checklist. Nah, lalu lanjutannya adalah latihan pemahaman ya. Jadi kita baca atau video yang kita tonton tadi, kita akan dicoba dengan pertanyaan-pertanyaan untuk melihat pemahaman kita itu teman-teman. Terus untuk sampel teman-teman bisa menonton ya, ini apa itu kurikulum. Kita buka, kita tonton, klik di sini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di modul kurikulum. Kali ini kita akan mempelajari apa itu kurikulum dan bagaimana kaitannya dengan pembelajaran. Ini penting agar kita dapat lebih memahami peran dan fungsi kurikulum dalam pembelajaran. Pak, Bu, kenapa air di rumah kami bau dan tidak jernih? Pak Guru, kenapa sih kita diminta menjaga bumi? Memangnya bumi kita kenapa, Pak? Bu, saya dan Riko kemarin ngeliat ibu kami masak gudeg. Di daerah lain ada gudeg juga nggak sih, Bu? Bu, luar biasa ya perkembangan anak-anak zaman sekarang. Saya kadang kaget mereka tahu informasi itu dari mana, padahal saya belum ajarkan. Pertanyaan-pertanyaannya juga unik, Bu. Rasa ingin tahu mereka tinggi banget. Misal, mereka ingin tahu asal-muasal makanan gudeg, bahannya apa saja, bagaimana cara memasaknya, bahkan sampai gudeg versi kaleng juga mereka tanyakan. Benar, Pak. Ternyata, keadaan sangat mempengaruhi cara belajar murid kita. Kadang, saya juga nggak bisa jawab pertanyaan dari mereka. Jadi, saya harus belajar lagi untuk mengamati dan mengidentifikasi cara belajar mereka, supaya bisa masuk ke dunia mereka. Iya ya, Bu. Saya jadi mikir, dulu saya kasih pengetahuan, informasi ke anak-anak selalu sebelum KBK 2004. Setelah itu, mulai dari kurikulum 2006, 2013, sampai sekarang, ternyata peran saya bukan lagi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan buat mereka. Kemajuan teknologi membuat pengetahuan dapat diakses anak-anak tanpa batas, membuat murid-murid kita punya banyak pilihan cara belajar. Iya, Pak. Berarti kita juga harus meningkatkan kompetensi kita nih, Pak. Wah, iya tuh, Bu. Pandemi ini awalnya sempat bikin saya pesimis dengan perkembangan murid. Tapi setelah saya rasa-rasa dan perhatiin, kok murid malah semakin berkembang dengan cara belajar mereka sendiri ya? Saya juga jadi terdorong harus melek teknologi dan belajar untuk mengimbangi dan membantu mereka. Betul, Pak.
Ternyata memang harus kita pikirkan dan siapkan ya, kompetensi apa yang akan dibutuhkan oleh murid 10 tahun mendatang. Tapi gimana ya Pak, cara membangun kompetensi itu? Ibu dan Bapak guru, terkadang kita abai terhadap perubahan keadaan. Kita menganggap pengalaman bertahun-tahun kita sebagai guru selalu mampu mengantarkan keberhasilan murid kita. Padahal murid hidup pada zaman dan keadaan yang sudah berbeda. Cara berkomunikasi, cara belajar, dan cara memandang diri dan lingkungannya berbeda dengan keadaan yang kita alami pada zaman kita. Nah, sekarang keterampilan dan kompetensi apa yang dibutuhkan murid-murid kita untuk berkontribusi dalam lingkup lokal, nasional, dan global? Bagaimana cara mereka belajar? Kurikulum seperti apa yang semestinya kita gunakan? Yuk Ibu dan Bapak, kita segarkan ingatan kita kembali. Apa sih sejatinya kurikulum itu? Sebenarnya sampai hari ini belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Meskipun kurikulum sering dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid, nyatanya lebih dari sekedar itu. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Ralph Tyler dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Umumnya, beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian: tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogi, dan panduan asesmen. Komponen itu dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Mulai dari kompetensi apa yang akan dimiliki murid sampai proyeksi masa depan dan bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi tersebut. Dengan begitu, sangat jelas bahwa murid menjadi acuan atau core dari kurikulum itu sendiri. Maka kemerdekaan murid dalam belajarlah jantung dari pengembangan kurikulum. Lalu apa sih peran dan fungsi kurikulum? Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Maka fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Betul sekali teman-teman, fungsi kurikulum untuk memandu. Jadi setelah itu nanti akan checklist teman-teman, terus kita akan ada latihan pemahaman ya, terus semuanya dikerjakan ya, tonton video latihan, download PDF dan selanjutnya, dan setelah itu post test. Ini kan sudah dikerjakan ya, maka setelah ini adalah soal yang banyak tentang materi yang kita tadi ya. Terus nah ini dia, kalau sudah modul 1, modul 2, modul selanjutnya dikerjakan, maka itu aksi nyata ya, itu untuk mendapatkan sertifikat. Nah ini kita dalam bentuk file atau video. Nah ini akan divalidasi ya, jadi ini dalam proses antrian ya, untuk lulus dan tidaknya akan mendapatkan sertifikat jika lulus. Jadi semangat teman-teman untuk video reaksi tentang pelatihan mandiri kurikulum merdeka ya, video reaksi guru Kemdikbud.id. Ini reaksinya sangat-sangat baik dan keren sekali. Kita perlu mengapresiasinya teman-teman, dan kami guru di sini sangat menyukai dan luar biasa. Oke, sekian berbagi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.